Nah, khusus untuk database anggota, sebenarnya database ini sudah dibentuk. Kayaknya kok setiap kepengurusan selalu ada lagi gitu, kurang bersinergi. Nah, yang saat ini kita tawarkan karena memang ya ada biasalah ada ego yang misalnya yang pengurus sebelumnya tidak membuka database-nya atau tidak membuka istilahnya kita tidak bisa memperbarui lagi, tidak bisa mengupdate menambah, itu ada seperti itu. Cuma yang ditawarkan oleh PPIJ yang baru, kita punya database yang tidak hanya nama dan core data, tapi juga bidang keahlian. Karena bidang keahlian ini penting untuk tahu, misalnya saya pengen tahu siapa sih orang yang belajar misalnya tentang biologi molekuler. Nah, saya bisa kontak orang yang bersangkutan, saya bisa berdiskusi. Ini tadi paling tidak kalau kita tahu bahwa kita itu banyak berbagai disiplin ilmu, orang Indonesia itu ada di berbagai disiplin ilmu, kita jadi tahu bahwa sebenarnya kita itu bisa saling sharing tentang suatu disiplin ilmu tertentu tanpa harus jadi sharingnya keilmuan itu sama dengan sekaligus silaturahminya. Saya kan jelas lebih mudah kalau saya ngobrol tentang fluid mekanik sama Mas Farid daripada saya ngobrol sama Joshua atau seksi saya misalnya. Nah, untuk kajian strategis itu kita mengkaji isu-isu strategis dan bagaimana semestinya pelajar Indonesia harus bersikap dan bertindak. Kita sudah sebagaimana Bapak Ibu ketahui atau mungkin yang belum tahu tentang press release kita bilang ikut menolak kedatangan Miyabi misalnya. Nah, waktu itu juga dibuat sama Pak Muhammad Nur sebagai waktu itu Menkominfo interim. Kemudian kita juga sudah berkontak langsung, terima kasih, hal seperti itu yang ingin kita bangun sebenarnya. Kebetulan di Nagoya ada ini Mas Hussein Madur, ini juga salah satu di Dewan Penasehat Ketua untuk Komite Kajian Strategis. Nah, untuk lomba menulis ini ada yang untuk orang Indonesia di Jepang dan juga ada untuk orang Jepang untuk orang Jepang di Jepang tentunya. Karena memang seperti yang Pak Roni waktu kita menghadap, kemudian beliau juga memberikan arahan supaya tulisan seperti itu ada. Jadi dari warga negara tempat kedutaan itu berada, supaya itu nanti akan jadi masukan bagi Departemen Luar Negeri bagaimana sih orang Jepang itu melihat Indonesia, kira-kira kayak gitu ya kan. Nah, ada juga desa binaan. Desa binaan ini tidak hanya kegiatan 1 tahun, tapi kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karenanya desa binaan ini ada di dalam komite tadi itu yang lebih independen. Dia punya rencana, dia punya step by step apa saja yang akan dilakukan tahun ini, tahun berikutnya. Untuk 2009-2010 temanya desa siap siaga. Sektor yang akan disasar adalah sektor pendidikan dan sektor lingkungan. Hal-hal yang kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan 2 sektor itu bisa kalau Bapak dari Ibu lihat di poin-poin ini. Mungkin tidak bisa dilihat secara detail di atau mungkin sudah tertulis juga ya di handout yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau mungkin materinya kurang rapi gitu, tapi nanti bolehlah soft copy-nya bisa di share. Nah, pada akhirnya semangat yang selalu dibawa oleh teman-teman PPIJ kalau sudah merasa capek harus ke Nagoya naik bis, datang pagi-pagi, coba numpang mandi, nggak nginep di hotel, itu kita selalu saling membesarkan hati bahwa kalau kita mengurusi hanya yang seperti ini saja tidak bisa, gimana besok akan mengurusi bangsa besar gitu. Kalimat ini ya bukan kitanya, mungkin ya bukan siapa, termasuk Bapak ini juga yang ada di depan. Kalimat ini kita quote ketika Bung Karno ditertawakan pas dia ingin memerdekakan Indonesia, sementara Indonesia terdiri dari orang-orang yang berbeda cara bicaranya, berbeda bermacam-macam perbedaannya, tapi tetap ingin memerdekakan sebagai satu bangsa. Sekali lagi kita adalah bangsa besar dan terima kasih untuk hadir pada acara pagi hingga sore hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gunta atas presentasinya.
kalau saya hitung waktunya kira-kira pas 20 menit. Jadi mungkin tadi di bis atau dari coba ya, masing-masing presentasi ini berapa menit nih. Sangat urut dan sangat runtut dan bahasanya sistematis luar biasa. Sangat membuka dapur itu. Baik, saya kira presentasi Mas Kuntas tadi sudah sangat jelas menggambarkan mau dibawa kemana PPI itu 1 tahun ke depan. Dan beliau tadi sangat sering menekankan bahwa kabinet ini adalah kabinet pelayan. Kabinet PPIJ sekarang ini adalah kabinet pelayan yang akan melayani ya lebih kurang 1 tahun dalam masa pengurusannya dengan berbagai macam tawaran program yang sudah disusun oleh teman-teman PPIJ. Programnya sangat komprehensif. Saya lihat di sini juga ada berbagai macam alat ukur yang dibuat oleh PPIJ agar program-program ini betul-betul bisa dipastikan bisa terlaksana, dan kemudian mereka punya mekanisme untuk mengevaluasi itu. Di sini juga ada kita bisa lihat titik tekan fokus dari PPIJ 1 tahun ke depan, ya, 50% untuk internal, kemudian 30% untuk Indonesia, dan 20%-nya untuk masyarakat internasional secara umum. Silakan kepada rekan-rekan atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini yang ingin bertanya, ingin menyampaikan saran, atau ingin mungkin sedikit memberikan usulan kepada PPIJ, mengkritik boleh nggak Mas Kuntas? Oh, boleh. Boleh ya? Mengkritik juga boleh. Mungkin programnya terlalu bagus mungkin ya. Ya, silakan disampaikan di sini dan kita bisa gunakan waktu lebih kurang 9 menit untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih atas presentasi Mas Andra. Saya Khairul Anwar dari Ispek Jepang. Saya tertarik dengan presentasi 50% mahasiswa di Jepang, kemudian 30% masyarakat Indonesia ini Mas. Kemudian 20% dunia internasional. Tadi untuk yang 50% sudah dibahas tentang misalnya penjemputan, kemudian untuk 30% tentang desa binaan ya. Nah, ini sebenarnya juga real dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Cuman yang untuk 20% ini masih belum dibahas tadi Mas. Misalnya ini bentuknya seperti apa gitu. Karena kebetulan saya tergabung di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, wakil ketua, dan kemudian mereka minta untuk PPI Jepang mohon nanti kontribusinya Pak Khairul, dan kemudian untuk IMPA sendiri mereka akan mengadakan pertemuan di Rusia, jadi pertemuan PPI dunia di Rusia. Nah, mungkin dengan di situ mungkin bisa disampaikan rancangan ataupun rencana kerja PPI Jepang. Terima kasih. Baik. Iya, berikutnya kalau ada biar kita kumpulkan dulu.